Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyapa lewat video. Bapak Ibu, doa saya, harapan saya, Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini kita akan ambil di Efesus 4 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diberi judul Jangan Menoleh ke Belakang. Firman Tuhan katakan ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Agar kita diperbaharui secara roh dan pikiran, secara jiwa, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ayat 24 katakan, kita harus mengenakan manusia baru agar menuju kepada kekudusan. Mengenakan manusia baru adalah proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai orang percaya hari lepas hari harus mengalami prosesnya Tuhan. Dalam mengalami proses Tuhan itu adalah ujian. Ujian berasal daripada Tuhan untuk kebaikan kita. Tetapi kalau pencobaan itu berasal daripada iblis untuk menjatuhkan kita. Ujian demi ujian, kita bisa menang, kita bisa jatuh. Ujian kita bisa berhasil, kita bisa gagal. Tapi ilmu ekonomi katakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan putus asa Bapak Ibu. Kalau kita hari ini belum berhasil, hari ini gagal, coba terus. Mulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Itulah proses, saudara. Pembaharuan hidup kita harus ada perubahan. Dari tidak baik menjadi baik, dari kita orang berdosa kepada orang yang kudus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius, kuduslah engkau sebab aku kudus. Bahkan firman Tuhan lain katakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu, mari jalani proses hidup kita hari-hari ini. Setelah menjalani proses, Bapak, Ibu, Saudara, ayat 29 katakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutku, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jadi, Bapak Ibu, untuk kita menuju pembaharuan di dalam roh dan jiwa kita, yang pertama, kita harus mengenakan manusia baru, masuk dalam proses. Kemudian, kita harus membuang perkataan dusta. Kemudian jangan ada perkataan kotor dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, proses itu harus kita jalani hari lepas hari, dan kita menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah menjalani rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hasilnya nanti disempurnakan oleh Tuhan. Karena kita adalah manusia yang lemah, tidak mampu, tapi usaha dan kerja keras kita Tuhan nilai. Itulah tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Jangan kita mau diombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu. Firman Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan yang ayat 27, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis selalu membawa kita kepada masa lalu. Masa depan kita penuh harapan di dalam Tuhan. Ingat saudara, bagaimana istri Lot, dia melihat ke belakang jadi tiang garam. Dan bagaimana orang Israel ketika di padang gurun, makannya cuma mana. Mereka bersungut-sungut, Musa, apakah tidak ada makanan di Mesir sehingga engkau bawa ke sini? Di Mesir makan enak, makan daging, makan bawang prei dengan gratis. Padahal itu adalah kebohongan. Di Mesir mereka harus bekerja keras, mereka harus menjadi jajahan, mereka harus
banting tulang untuk mendapatkan makanan. Saudara, orang yang protes itu biasanya berkata-kata bohong. Mereka mau menonjolkan hal-hal yang negatif saja, kekurangannya saja. Dia tidak mau menonjolkan atau memilah yang baik dari penilaiannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita turuti perintah Tuhan, karena Tuhan adalah setia dan adil dalam kehidupan kita. Jangan kita dibalikan, melihat lagi ke belakang. Kita terus maju di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai memberkati kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, COVID Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau melihat iman kita sebesar apa. Apakah kita hanya jago di media sosial, kita beriman, kita teguh, kita melayani, kita berhasil. Namun ketika kita terpuruk, masuk dalam ujian, kita gagal atau berhasil. Kalau kita berhasil, terus ada dalam rencana Tuhan. Tuhan memakai kita lebih lagi. Tetap bertahan, saudara, sehingga tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk berkaya dalam hidup kita, namun karya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, teguhkan, kuatkan iman kami Tuhan, khususnya saat-saat ini Tuhan, di tengah suasana yang mencekam, yang menakutkan. Namun kami percaya ada Tuhan menolong menyertai kami. Kami tetap bersandar kepadamu agar hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami keluar sebagai pemenang, melewati ujian demi ujian di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.